Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ya Hasanah dan seluruh pemirsa yang hadir, kita diberikan kesehatan untuk kembali bertemu pandang ya, melihat adik-adik kita berceramah tentunya di studio TVRI Sumatera Utara. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain dan saya Nur Hasanah, tentunya dalam rangkaian acara yang sangat luar biasa, apalagi kalau bukan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Beri tepuk tangan yang meriah. Rasanya senang sekali dan juga haru karena kehadiran kedua orang tua, keluarga, saudara yang tentunya menemani adik-adik kita. Benar sekali. Kita Kalau bukan karena support dari orang tua ya dan juga kerabat, sanak keluarga, adik-adik ini mungkin tidak bisa tampil pada hari ini ya, Benar Putri ya. sekali. Dan tentunya kita juga berterima kasih, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua yang telah mendidik adik-adik kita yang masih kecil ini sudah menjadi dai. Iya, luar biasa ya, nggak kebayang kita waktu kecil itu belum seperti mereka ya Putri. Jadi mungkin masih main-main gitu ya kan. Menjadi pembelajaran juga kepada kita kelak menjadi orang tua nanti ya. Iya benar sekali. Jadi mulai kecil sejak dini kita harus didik anak-anak itu benar-benar ke arah yang positif. Karena tentunya di zaman sekarang gadget itu sangat luar biasa pengaruhnya ya. Apalagi kalau kita salah menggunakannya udah ke ranah yang negatif semua itu Benar Putri. sekali. Jadi memang di sini peran orang tua sangat dibutuhkan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk para orang tua yang ada di studio pada hari ini dan juga tentunya orang tua yang ada di rumah yang menyaksikan di program Dai Cilik TVRI Sumatera Utara yang dihadirkan pada tahun 2023 ini. Dan bukan hanya kita berdua dan orang tua yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara, tentunya juga sudah hadir dewan juri kita yang luar biasa yang nantinya akan menilai ya performa dari adik-adik kita. Ada siapa saja nih ya sana? Yang pertama ini ya, ini Ustadz yang luar biasa. Tentunya kalau lihat Ustadz-Ustadz yang di depan adem sekali ya. Adem gitu ya. Mungkin gambaran adik-adik yang di belakang ini mencontoh nanti Ustadz-Ustadz yang ada di depan ya. Benar Insya Allah sekali. ya ke depannya ya. Karena mungkin sekarang jadi dai ciliknya dulu. Nanti ke depannya insya Allah jika Allah memudahkan dan juga memberikan kemudahan bagi kita semua. Adik-adik yang bakal jadi juri nanti di depan di sini. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Tentu saja sudah hadir Ustadz Dr. Fuji Rahmadi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Warna bajunya cerah sekali. Cerah sekali ya. Pokoknya ini menggambarkan keceriaan juga nih harus kepada adik-adik di belakang ya. Benar. Harus bisa lebih ceria, nanti tampilnya harus lebih pede gitu ya. Benar sekali. Selanjutnya akan ada siapa sana? Oke, yang kedua ada Ustadz Duko Juho Simanjuntak ya. Selamat datang Ustadz Duka Juho. Bukan duka, daka. Daka ya, oke. Kalau duka memang selalu berduka hatinya, tapi udah. Jadi Daka. Jadi daka. Daka, oke. Selamat datang Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ya, ini Ustadz yang luar biasa. Yang kalau ngelihat bajunya nih matching sama kita matching sana. Ya, kayak janjian gitu ya kan. Padahal gak ada janjian Gak ada janjian ya kan. Ada Ustadz Rizkil Asri SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah saya ini semakin sehat dan semakin ceria kalau duduk di samping ustadz-ustadz tampan ya kan. Luar Ada biasa. Ustadz Alhamdulillah, Puji, Masya Allah. ya kan dilihat dari warna bajunya kuning. Iya. Ya kan cerah gitu. Begitu juga Ustadz Daka ya kan. Merah gitu Memang ya. jangan duka. Duka. Daka ya. Daka, Kan? Karena Ustadz ya. ini kalau kita lihat di setiap ceramahnya ya. Oke. Beliau ini kan dai kondang juga di Sumatera Utara ini. Masya Allah. Yang ceramahnya itu memberikan inspirasi dan semangat sekali menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam kepada kita ya kan. Jadi nggak pernah saya melihat Ustadz Daka ini berduka, ya kan? Selalu ceria. Gitu. Selalu bahagia gitu ya. Itu Ustadz juga ya. dengan
hostnya ini ya kan, gimana kabarnya? Kami balik bertanya kepada host ini. Ya ditanya. Iya Ah. ditanya Kita balik. ya. Masya Allah, alhamdulillah kalau Asana sendiri luar biasa sehat ya. Apalagi lihat adik-adik ya yang semangat luar biasa untuk perform pada hari ini ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik ya adik-adik ya. Baik, amin. Dan tentunya Ustadz Rizkil boleh diulang kembali kriteria dari penilaian adik-adik kita. Silakan Ustadz. Ya baik anak-anak Ustadz yang tampil hari ini dan di episode yang akan datang, kami mengingatkan kepada anak-anak Ustadz, ya, adapun penilaian yang akan kami berikan, Dewan Juri berikan kepada anak-anak Ustadz itu yang pertama adalah vokal, ya, kemudian mimik, materi dan mode busana. Mudah-mudahan dengan setiap hari Ahad tampilnya anak-anak Ustadz dan setiap hari Ahad juga kita mengingatkan terkait dengan penilaian ini, anak-anak Ustadz itu memang benar-benar mempersiapkan ceramahnya, apalagi ini diliput langsung live oleh TVRI, ditonton jutaan umat manusia, bukan hanya ada di Sumatera Utara tapi juga internasional, bahkan bisa dilihat di live streamingnya ya kan, jadi bisa dilihat langsung. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustadz Rizkil. Tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi makin semangat ya, udah dapat kisi-kisi nih dari Ustadznya ya. Yang pertama adalah vokal. Jadi Iya. vokal itu harus jelas, tepat ya artikulasinya dan juga intonasinya. Jadi sehingga penyampaian yang disampaikan itu nyampai kepada pendengar. Tersampaikan gitu ya. dengan Iya, baik ya benar Hasanah. sekali. Baiklah, sepertinya Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar ya untuk melihat penampilan pertama dari adik kita. Ini datang dari Deli Serdang. Kita cek dulu dong, mana suaranya nih? dari Deli Serdang? pendukungnya Deli Mana Serdang. dari Deli Serdang? Luar biasa ya. Oke. Oh, rame. Jadi mereka udah bawa poster-poster gitu ya Putri ya. Imut ya. Keren loh. Jadi Baik. persiapannya ini dapat kita lihat memang benar-benar mateng ya pendukungnya ya. Luar biasa dari Benar Deli Serdang. sekali. Kali Oke. ini dengan judul ceramah menuntut ilmu. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Zidan Ahmad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawatan dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman TVRI yang di studio maupun yang di rumah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih.
Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi. TVRI Sumatera Utara. Media nomor 1 bangsa. Zidan Ahmad Zain. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan isinya, termasuk Zidan Ahmad Zain. Ciptaan Allah yang amat kecil. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya lah yang kita harapkan di hari akhir kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang saya sayangi. Salam kenal dulu ya. Jumpa dengan Zidan Ahmad Zain, kening maksimalis, hidung ekonomis, dan bibir pun doer habis. Tapi tetap ciptaan Allah yang paling manis. Nama saya Zidan Ahmad Zain. Alamat Dusun 1 Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Horas, Medan. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah, Bang Zidan datang, prepet. Jamaah, Bang Zidan datang, prepet. Untuk menyampaikan dakwah yang berjudul menuntut ilmu. Karena hadis Nabi mengatakan, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya belajar itu dari kecil sampai tua, selagi nyawa masih di badan. Jangan pula setelah dikubur baru menyesal. Tak ada guna. Minta antaran pulang lagi ke dunia. Kira-kira kalau diantar pulang ke dunia, Pak Ustadz mau ngajarinya? Bapak-bapak, ibu-ibu mau ngajarinya? Kalau awak takutlah, nanti diajari ketawa-ketawa pula dia. Ih, ajab kita. Dan syair pun mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu karena tiada ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu karena tiada ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Memang payah mengajari anak-anak kecil, ya kan ibu-ibu? Di saat guru lagi menjelaskan, ada yang nangis lah, berantem lah, gak siap PR, nangis. Mamanya pulang, nangis, terpaksalah mamanya juga ikutan TK. Tapi ilmunya akan lengket seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah tua, sok serius lah, diem lah, husuk lah, mangguk-mangguk lah. Ngantuk ya? Belajar, dapat A, hilang B. Dapat B, hilang C. Dapat O, hilang semua, lupa. Bagaikan mengukir di atas air, tidak akan berbekas. Teman-teman TVRI yang di studio maupun yang di rumah. Belajar itu wajib hukumnya bagi setiap muslim selagi nyawa masih di badan. Dan Allah akan meningkatkan derajat orang yang berilmu seperti di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan apabila dikatakan kamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu dan orang-orang di antaramu. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Karena ilmu itu tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Belajar dong. Jadi kesimpulan dari ceramah Zidan, belajar dari kecil itu jangan ditunda-tunda. Karena umur semakin bertambah, semakin berkurang pula jatahnya. Dan pelajarilah ilmu dunia dan pelajarilah ilmu akhirat. Jadi dapat keduanya. Hanya itulah yang dapat Zidan sampaikan. Yang salah itu datang dari Zidan. Yang sempurna hanya milik Allah. Akhir kata, kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama memandangi wajah saya. Nanti malam gak bisa tidur. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, hajaklah kita nggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan Ahmad Zain. Luar biasa sekali ya Kak Putri ya. Masih kecil, Masih kecil. ya Kak Kalau Hasanah. boleh tahu Zidan berapa sih umurnya? 13. 13 tahun. 13 tahun. Waduh, keren Sebaya banget dong sih. kita. Iya. Tapi berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau ngelihat itu kan baju Zidan pakai jas, ini udah cocok ya jadi ustadz ya Ustadz ya? Udah cocok ya kayaknya. Ustadz, ya Iya. keren sekali. Dan Ngelihat, satu warna juga sama kita tuh nih. Oh ya, iya warna abu-abu juga, gitu benar-benar. Keren loh. Ini pendukung Zidane ini keren banget sih. Ramai sekali, boleh Angkat dulu diangkat dong namanya. pendukungnya, keren banget. Ada yel-yelnya nggak kira-kira nih untuk Ada pendukung yel-yelnya Zidane? nggak? Ada? Ada. Ada. Kita mau denger dong. Coba Zidan yang pandu. Iya, Zidane yang pandu Apa coba. yel-yelnya? Zidan Ahmad Zain. Sekali lagi boleh Kurang dong. semangat sekali lagi bilang. kurang Yang semangat. semangat dong Iya, bilang. sekali lagi Yang Zidane. semangat dong. Zidan Ahmad Zain. Iya, tepuk tangan Ih, dong. Tepuk tangan dong, keren banget loh. Ini persiapannya seperti apa sih sampai bawa-bawa kayak gitu? Ini Iya, keren siapa banget. nih yang menyiapkan nih? Zidan. Muhammad Danaya. Oh, Oh, dan Mama ya, Danaya. support luar Dan biasa keluarga dari orang semuanya. tua ya. Dan keluarga Dan semuanya. keluarga ya. Berarti ini yang di barisan depan ini keluarga, Keluarga semua nih? semua. Ya. Iya, keluarga semua. Keren Mama sama dong. ayahnya mana? Angkat lagi dong. Zidannya, iya Iya. keren, mantap. Sepertinya kalau jadi bacalek udah lulus. Udah. ya? Aduh Kak Putri singgung, ini tahun politik loh ya. Baik, kita tadi sudah melihat penampilan dari Zidan yang luar biasa. Oke. Tentunya kita akan mendengarkan komentar terlebih dahulu. Kalau dilihat nih Zidan, ada 3 dewan juri yang Iya. luar biasa. Kira-kira. Zidan mau pilih siapa untuk pertama kali yang komentari Zidan? Iya boleh kasih tunjuk Ustaz tuh. Rizkil. Ustadz Rizkil. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Baik, bagaimana kabarnya Ananda Zidan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini namanya ujungnya mirip dengan Kak Putri nih ya kan. Jangan-jangan ini saudaranya. saudara Iya, ini. ya Atau kan? adeknya gitu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa penampilan Bang Zidan ini ya. Usia di kelas berapa sekarang duduknya? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Iya, siapa yang mengajari ceramahnya ini? Mama. Oh mamanya ustazah? Enggak, guru ngaji. Oh guru ngaji, Masya Allah. Mana ibundanya? Mana orang tuanya? Boleh berdiri? Boleh berdiri Bu. Biar masuk Masya TV Allah. gitu ya kan Bu. Masya Allah, iya. Nah, Zidan penampilannya hari ini luar biasa sekali ya. Apalagi benar seperti yang Kak Putri sampaikan. Kalau ada pepatah Arab yang mengatakan an-nazratul ula taftinna wa ba'daha masyita. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda ya kan. Dah begitu Zidan naik tadi kita lihat bagaimana busana yang dikenakan ya kan. Memang sudah seperti apa namanya ini,
kalah Ustadz kita ini yang di depan ini ya kan. Pakai jas, pakai jubah, sepatu cat, kemudian sorban dan pecinya kayaknya baru beli ini Ustadz. Masih ya kan? kinclong ya Ustadz ya? Masih kinclong gitu ya kan. Bau-baunya juga masih baru Oh Ustadz. masih baru ya, iya. Jadi itu dulu memang kalau kita ceramah, itu yang memang pertama kali ya sebelum isi ceramahnya. Nah dilihat penampilannya terus ganteng, memang betul ganteng. Karena kalau cantik kita curiga kan begitu ya. Cantiknya untuk hostnya aja iya. Ustadz. Nah jadi itu pertama sudah dapat, alhamdulillah luar biasa juga ibu dan ayahnya yang sudah menyiapkan penampilan Zidan ini. Kemudian diisi ceramah juga materinya bagus. Memang kalau dalam ceramah itu agar tidak monoton, ceramahnya harus diisi dengan solawatan, lagu, pantun dan itu ada di Zidan. Nah sehingga kita juga jamaah yang mendengarkan juga merasa tertarik gitu untuk mendengarkan yang Zidan sampaikan begitu ya. Ini jangan-jangan Zidan ini ABRI, tahu ABRI? Anak buah Roma Irama, enggak ya? Ya kan? Soalnya tadi isi ceramahnya banyak yang nyanyinya juga Ustadz ya. Ya, dari saya mungkin itu, mungkin nanti akan dikomentari Ustadz-Ustadz yang lain. Untuk Zidan insya Allah terbaik. Baik, terima Tepuk kasih tangan kepada dong. Ustaz Tepuk Rizky. Tepuk tangan untuk Zidan. Luar biasa nih. Jadi dibilang Ustaz Rizky ini benar-benar Zidan ini udah paket komplit ya Ustaz ya. Tinggal dipoles, maka jadilah Langsung nanti jadi ya. Ustaz Rizky Asri berikutnya. Untuk selanjutnya yang akan memberikan komentar kami persilakan kepada Ustadz Puji Rahmadi. Baik. Zidan, sehat Zidan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini datang kemari bersama keluarga ya? Alhamdulillah. Ini yang nyiapkan busananya siapa ini? Mama. Mama. Pecinya baru beli ya? Biasanya memang harus dihubungkan itu. Warna jas atau warna baju ya itu harus matching dia ya. Sama seperti Ustadz secara pribadi peci di rumah itu ada 20 pecinya. Ya, kenapa? Ya karena dihubungkan dengan warna bajunya. Jadi dia harus matching. Tapi Ustadz lihat ini salnya ini. Ya, salnya itu susah nggak di situ, Zidan? Nggak susah ya. Karena tadi Ustadz lihat waktu Zidan menyampaikan tausiah, ada Zidan ngapa-ngapain ini syal ya. Jadi kalau boleh Ustadz saran, ya salnya itu tidak diselempangkan, tapi diletak di tengah, ya supaya Zidan tidak kesulitan untuk memakai salnya, ya itu untuk Zidan busana. Kalau dari wajah Zidan, ini Kak Putri dan Kak Sana, ini saya yakin beliau nanti jadi Ustadz kondangan ini insya Allah. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu untuk Zidan. Luar Karena kalau biasa. dilihat dari wajah-wajahnya, ya nggak jauh beda sama Ustadz Daka kayaknya. Ya, cuman sana ganteng sini manis. Ya, tapi bagusan manis Ustadz. Ya, karena kalau manis tuh dipandang nggak ini dia, Nggak muak bosan-bosan dia, ya, nggak Ustadz ya? bosan. Iya, makanya Kak Putri sama Kak Asana dari tadi aku tengok mandangi Ustadz aja itu. Iya. Jadi Zidan yang paling penting dari catatan saya, ya alhamdulillah Zidan sudah bisa membawakan semuanya. Ada solawat tadi awalnya, ada nyanyi-nyanyi tadi, kemudian ada hadis, ada ayat Al-Quran, alhamdulillah. Dari isi semua saya lihat sudah bagus ya. Akan tetapi mungkin dari sisi yang lain mungkin vokal. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ini fasohah. Ya, kemudian Zidan agak lebih jeli ya membaca ayat ya. Misalnya tadi walladzina utul ilma darajat. Ya, itu ada tadi sedikit yang ini tidak pas karena dibaca utuh ya, bukan utul ya. Ya, jadi nanti lebih ini lagi. Karena ayat Al-Qur'an dan hadis itu sifatnya tak boleh dirubah. Ya Zidan ya. Kemudian tadi ada hadis ketika menyebut utulubul, itu ada seperti ta.
Lubul. Jadi sepertinya nanti yang begitu-gitu itu nanti bisa di ini lagi ya Zidane. Tapi pada prinsipnya penampilan Zidane hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu, luar untuk biasa Zidane, sekali. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustadz mendoakan mudah-mudahan Zidane kedepannya menjadi dai kondang. Amin. Ya Allah, Semangat, amin ya Zidane. rabbal alamin. Alamin. Terima Oke. kasih Ustadz Fuji. Luar Baik, biasa selanjutnya sekali. kita mendengarkan satu lagi nih juri kita pada pagi hari ini ya, yaitu Ustadz Daka. Silakan Ustadz. Mantap kali Jidan Ustadz tengok. Ustadz ya mohon maaf, Jidan dari Galang ya. Ya Ustaz. Oh ya, saya juga sekolahnya di Galang, SMA Negeri 1 Galang. Ya. Enggak. Jadi Jidan gini, yang penting kalau tausiah itu ada ini Jidan. Buat ibunya juga, ada ciri khas yang mau diambil dari Jidan itu apa gitu ya. Yang mau diambil dari ciri khas. Jadi orang kalau kenal Jidan dengan ciri khasnya itu. Ya, Udah ada Ustaz. apa itu? Yang tadi jamaah. Oke, Yang tadi. itu ngikut-ngikut yang orang sana itu. Harus ada sendiri. Ambil, cari yang pesan itu mencerminkan jihad. Apalagi sekarang itu lagi populer selebel. Nah, gitu. Ngikut-ngikutilah perkembangan-perkembangan gitu. Tapi ada, kalau orang kenal Jidan, ini loh gitu ya. Kalau aku dibilang orang ini Ustadz Batak dibilang orang ini. Nah gitu satu. Itu satu Jidan. Yang kedua, kalau saya setuju tadi sama Ustadz Dr. Fuji Rahmadi gitu. Ya tentang kalau saran saya, kalau memang sal itu buat ribet, gak usah pakai juga gak apa-apa. Karena perpaduan kombinasi antara pakaian itu malah ganggu pandangan ketika kami melihat sal tersebut. Terus yang ketiga tentang model juga, ini mohon maaf ya. Ini kalau Ustadz Puji tadi 20, dia minjam sama aku 18 itu pecinya. Terus sepatunya Jidan, warnanya minta izin disesuaikan lah sama pakaiannya ya. Biar kata Ustadz Puji tadi matching gitu ya. Jadi kami nggak nengoknya sepatunya aja gitu. Terus kalau mimik oke, nggak ada komentar sih dari Ustadz, bagus luar biasa. Terus ini Jidan lagi tentang materinya itu mohon maaf untuk sementara ini Ustadz belum dapat pesannya apa. Ini dengan durasi yang telah diberikan manfaatkan sedemikian rupa agar pesan yang mau disampaikan sama audiensnya itu ada gitu, pesannya itu ada. Ini mohon maaf boleh pakai sholawatan bagus, pakai nyanyi-nyanyi bagus, lain sebagainya. Tapi itu jadikan hanya bunga dalam menyampaikan pesan. Bukan tujuannya nyanyinya itu. Bukan tujuannya sholawatannya itu. Tapi pesan dari dakwah itu yang mau disampaikan kepada kami. Tapi secara keseluruhan orang Galang paten kali ku tengok. Ya. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Zidan dari Deli Serdang Iya, ya. kalau kata Ustadz Daka paten kali gue tengok. Iya, Batak kali lah itu ya kan. Iya. Tapi luar biasa ya, dari ketiga jurinya ini hampir nyaris sempurna ya kan. Tinggal dipoles-poles lagi, jadilah ini Zidan ini. Pokoknya Ustadz Zidane ya. luar biasa. Iya, keren, Boleh luar sekali biasa. lagi il-ilnya Zidane? Boleh? Dicoba lagi untuk Zidan Ahmad Zain. Iya, sekali lagi kurang sekali semangat lagi kurang ya. semangat, tambah lagi. Zidannya juga harus semangat. Zidan Ahmad Zain. Iya, tepuk Oke, tangan tepuk untuk tangan dong. Zidan Luar Ahmad biasa, Zain. Terima keren ya. kasih. Terima kasih Zidan. Oke, dari Deli Serdang sudah tampil ya. Iya, tapi kalau ngelihat Zidane ini seperti baru pulang ceramah setelah sholat Idul Adha. Iya. Ya kan Ustadz ya? Iya. Pakai jas gitu. Paket komplit ya. Semuanya tuh ya. Tinggal keren, sorbannya kalau keren. bisa tuh di atas lagi nanti dia kan. Baiklah kalau tadi dari Deli Serdang. Oke. Kali ini kita, Kita akan beralih lagi ya dulu ke Kota Medan. Ya, Mana mana semangatnya? pendukungnya mana nih dari Kota Medan? Ada kurang lebih 50.000 orang ya. 50.000 orang. Iya, mana? Boleh dong diangkat tuh. Iya, Oke. oke, the best banget loh. Dengan judul ceramah berbakti kepada orang tua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Mustaqim Hanif Saputra Sagala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang, mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Karena hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Melalui program ini, mari kita tumbuhkan kecintaan seluruh generasi muda Islam terhadap agama, bangsa, dan negara agar tercipta regenerasi dai yang handal di masa yang akan datang. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Hanif Sahputra Sagala dari Kota Madia, Medan. Haji Sulam jualan bubur. Yang jawab salam, saya doakan rezekinya makin subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ayah Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Musa Rajeksa. Dan yang saya hormati para Dewan Juri ADC yang arif dan bijaksana. Dan yang saya sayangi sahabat dai yang berbahagia serta pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Para hadirin, apakah masih semangat? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah materi yang mungkin sering kita dengar, pernah kita pelajari, dan mungkin materi yang sering disampaikan oleh para guru kita di sekolah, di TPA, bahkan sering kita simak di ceramah-ceramah Ustadz Kondang. Tapi banyak kasusnya terjadi di tengah kaum muslimin, khususnya mulai dari anak yang membentak orang tua dan anak yang tak peduli lagi pada orang tua. Dan banyak kasus kedurhakaan kini merajalela. Ketahuilah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian besar dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah pesan ini, bahwa Ia telah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat tadi, bahwasanya berlaku baik atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti ngomong sama orang tua yang sopan. Nak, tolong ini nak. Iya bu. Nak, tolong ini nak. Iya bu, pak, iya. Iya aja kerjainnya, ntar gak masalah. Yang penting iya dulu. Benar-benar kenapa? Saat seorang anak dipanggil 3 kali, Allah murka, gak nyaut dia. Anak, nak, gak nyaut dia. Anak, gak nyaut juga dia. Allah turunkan malaikat untuk melaknat anak tersebut. Sehingga anak tersebut matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang tahu su'ul khotimah? Su'ul khotimah adalah kematian yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para hadirin, ada yang mau matinya su'ul khotimah? Pasti tidak mau kan? Saya pun tidak mau mati yang seperti itu. Saya doakan hadirin matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kuntilanak temannya gerandong. Jadi anak jangan sampai durhaka. Dong. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita pada sabdanya. Ridallahi fi ridau walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Diakui atau tidak, anak tetaplah seorang anak. Boleh ada mantan bupati, mantan presiden ada, mantan gubernur ada, mantan pacar banyak, tapi tidak ada mantan anak. Sebab apa? Sebab orang tua pernah melahirkan anak, tapi anak tidak pernah melahirkan orang tua. Betul? Bahkan sekalipun anak cantik, super bahenol, ganteng kayak Ustaz Rizkil, pinternya sundul langit, bahkan bisa geraji angin ibaratnya. Tapi jadi anak jangan sampai membangkang sama orang tua. Sekalipun kau anak menantu, berani sama mertua, kualat. Bahkan orang tua tiap hari cari nafkah dengan susah payah. Kepala di bawah, kaki di atas, banting tulang, peras keringat, setengah mati demi kesuksesan anak. Ketika anak sukses, orang tua cuma bisa cerita, ditanya sama tetangga. Kek, anak yang paling gede sekarang kemana? Alhamdulillah bang, anak saya 3 sukses semua. Anak yang paling gede sekarang di Jogja. Alhamdulillah bisa jadi dosen. Anak yang nomor 2 di Medan sini. Alhamdulillah bisa jadi ustadz terkenal. Siapa sih Nek? Lah itu si Rizkil. Lo jangan salah, itu Rizkil anak saya. Karena dari sejak kecil ngajinya pinter, sekolahnya bener, makanya jadi ustadz terkenal. Anak yang nomor 3 paling bontot nih, tapi lagi absen nih. Tapi di rumah lagi nonton kakek nih. Masya Allah, itu yang namanya pengorbanan orang tua. Kesimpulan dari pidato saya kali ini, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena merekalah yang merawat, menghidupi kita, serta mendidik kita menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Dari kecil hingga besar tanpa mengharapkan balas budi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keren-keren banget ya. Ini penampilan keduanya makin spektakuler lagi ya. Apalagi ada kata-kata tadi kalau mantan itu ada mantan pacar gitu ya. Tapi kalau orang tua itu nggak ada mantannya. Iya, karena dia melahirkan kita. Itu quotes hari ini nih dari Mustaqim ya. Ingat Dari mantan Kota ya Minang. dari sana Iya. ya. Tapi kalau ngelihat Mustaqim ini ya, Mustaqim udah umurnya berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Berarti kelas berapa?
mau naik kelas 2 SMP. mau Kakak menuju kelas kelas 2 SMP masih cinta-cinta monyet ya. Iya kan? Tapi kita Nggak- kelas nggak- 3 SMP ya Kak Hasana berdua ya. Soalnya sama sama. tingginya. Kita Tinggi juga- banget sih kamu Mustaqim. Ini tipsnya apa supaya tinggi gitu ya kan? Boleh juga Tidur nih siang. tidur siang. Berarti Kak Hasana nanti jangan lupa tidur siang ya Iya, Kak biar Hasana. makin tinggi. Aduh, Mustaqim keren-keren. kemari sama siapa aja? Sama keluarga, tangga. Semuanya ya diborong ya, Tetangganya satu juga kampung ada. gitu kayaknya dibawa ke sini ya kan. Iya. Ada yelil nggak nih untuk pendukungnya Mustaqim? Kalau tadi kan si Zidan tuh ada yes 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 gitu. Kalau Kalau Mustaqim Mustaqim? ada nggak kira-kira? Horas Medan. Oke, Horas Medan, coba dites kepada pendukungnya. Horas Medan. Kurang Gak apa-apa. semangat, kurang semangat. Kurang briefing. Kurang karena baru briefing. dibuat ya Kak Hasana ya. Sekali lagi boleh ya. Sekali lagi, Tambah sekali lagi. semangatnya lagi. Mustaqim. Horas Medan. Oke, tepuk Iya, tangan tepuk tangan untuk dong. Mustaqim. Luar Horas biasa Medan sekali. gitu ya. Keren ya penampilannya ya. Kalau ini pulang dari Jumatan nggak? Kalau tadi kan habis ceramah Idul Idul Adha, Adha. ya. Kalau ini isi ceramahnya salat Jumat. Kita kira-kira Pak Ustadz. Tapi kalau dilihat-lihat Mustaqim ini ada sedikit mirip sama Ustadz Rizkil. Iya. Ya Kayaknya semuanya pada mirip nggak sih? Idolanya ya? Idolanya Ustadz Rizkil? Idola? Ya. Iya. Iya. Jangan mentang-mentang juri jadi idola ya. Nanti dia karena Ustadz Rizkil dia ini apa juri spesialnya ya kan. Idolanya Ustadz Rizkil gitu. Enggak ya. Iya. Semuanya jadi idola ya. Iya, Iya. iya, pasrah aja Kak Hasana ya. Baiklah untuk itu kami persilakan untuk Ustadz Daka untuk memberikan komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Paten kali ku tengok, cuman satu agak sering lah senyum sedikit. Ya saya. Berikan senyum terbaiknya sama Ustadz. Oke, nah kalau udah kayak gini rumah Ustadz. Perbanyak senyumnya ya, Oke. Dinda ya. Terus ini Dinda, jangan nengok ke bawah aja. Agak tengok pandangan matanya jangan terlalu ke bawah terus. Memang ya namanya panggung pasti akan nervous. Kami juga yang ada di tiga juri di sini juga nervous juga loh. Jadi kalau nervous itu bisa dimaklumi lah karena kami juga nervous. Jadi terus ini tentang yang kalau yang Ustadz catat tadi kontrol mic-nya ya nak ya. Kadang lari-lari ke sana gitu. Jadi tetap standby agar ucapan itu pesannya bisa didengarkan dengan baik. Tapi secara keseluruhan insya Allah semuanya udah bagus, udah hebat, udah luar biasa. Cuman kurang Batak kali. Biar agak ini ku tengok. Kan biar jangan apa kali apanya itu. Kalau bisa diapakan pas apanya itu. Biar jangan apa Iya, kali. apanya Ustadz? Apanya Ustadz? Apa yang mau diapakan Iya, Ustadz? kan apanya itu tadi kan kena apa dia. Iya. Jadi biar jangan apa, apanya itu harus diapakan. Iya, sampai subuh kita besok ini ya membahas si apa ini ya. Nah, yang penting bawa kekhasan. Khas. Kalau Ustadz sih pribadi khasnya aja. Jangan bilang gede karena kita orang Batak nggak kenal gede biasanya. Bawa kekhasan daerahnya supaya lebih ngena di hati teman-temannya. Tapi secara keseluruhan paten kali kau udah kutengok. Paten Iya, luar kali. biasa, Tepuk tangan dong untuk Mustaqim dari Mustaqim. Kota Medan ya. Paten kali. Paten kali memang kau ketengok hari ini ya katanya. Paten Keren kali. ya. Keren kali lah Keren pokoknya. paten. Pokoknya diapakan apanya itulah Iya, pokoknya sampai ya. subuh Intinya- lah Iya, sampai diapakannya subuh lah itu itu ya. diapakannya itulah ya kan. Tapi kalau orang Medan ini ya ngerti dia. Cok aku apakan itu. Tahu Iya, dia tahu. mau apa. Padahal kita Padahal nggak tahu nih spesifiknya Apanya apa gitu gitu. ya. Tapi kan Putri, tolong apakanlah itu Putri. Tahu ya Mau kan diapain, tupoksinya? tahu ya. Iya, tahu. Itulah hebatnya orang Medan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Rizkil untuk memberikan komentar. Apanya ini mau diapakan? Jangan disambung Ustadz. Oh, gitu ya? Ayo, Nanti gini. nggak siap-siap kita Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum Mustaqim. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ya kan, tatapan matanya luar biasa ini ya. Mustaqim kok kayaknya mau bersedih ini, mau menangis ini. Kenapa Mustaqim?
Hah? Karena dikritik dari Oh idolanya sendiri gitu. nih Ustadz. Takut dikritik gitu. Oh gitu ya. Iya, jangan semangat. Tadi komentar dari Ustadz Daka sudah bagus ya kan. Semangat dulu, senyum dulu senyum. Ya kan? Karena Bang Mustaqim ini ganteng. Bang Mustaqim ini postur tubuhnya sudah hampir sama tingginya dengan kakak-kakak yang di depan. Iya, padahal kita Terus 60-an tahun ya. warna Kak Putri. kulitnya juga pas, putih ya kan. Terus ada lusung pipitnya. Ya kan. Ini jadi ustadz tuh emang begitu dia, kayak Ustadz Puji nih ganteng ya kan. Nah, jadi memang harus begitu dia. Harus penampilan itu harus bagus begitu ya kan. Jadi enggak usah bersedih ya kan. Nah, ini mau dikasih apa ini? Mau dikasih komentar bagus atau komentar enggak bagus ini? Nah itu dia. Kemudian yang kedua juga Ustadz lihat meskipun ini menghafal ya nak ya. Meskipun ini menghafal tapi terlihat natural. Ya. Terus tersusun rapi kata-kata apa yang mau terstruktur dia. Apa yang mau disampaikan gitu ya. Itu udah seperti the real Ustadz. Ya kan. Ini siapa gurunya ini? Hadir gurunya? Gurunya nggak hadir Ustadz, mama yang hadir. Mama juga guru. Oh, mama juga gurunya. Iya, jadi bagus nih gurunya bagus. Terima kasih nanti ucapkan sama gurunya yang sudah mendidik dan melatih Bang Mustaqim bisa tampil di depan TV ini. Ini udah keberapa kali tampil di TV? Belum ada Ustadz, baru ini. Oh, baru ini. Kan Perdana, luar biasa. tapi udah bagus ya Ustadz ya. Masya Allah, Masya luar Allah, biasa. keren. Apa kasih aplaus dulu buat Bang Mustaqim ini. Keren. Nah, tinggal terus belajar. Cita-citanya mau jadi apa? Main sepak bola Ustadz. Oh, pemain sepak bola. Tadi harapannya juga ada dengernya jadi Ustadz selanjutnya gitu Iya, ya tapi kan. nggak apa-apa. Tapi nggak Jadi pemain sepak bola nanti di ruangan apa namanya Meeting roomnya, di meeting roomnya bersama teman-teman yang mimpin doanya Bang Mustaqim. Masya Ya, Allah. kan biasa tuh mau tanding doa dulu. Iya, begitu persatuan dia. timnas selanjutnya Iya, nih. atau kan. sebelum tanding Ustadz diceramahi dulu. Jadi supaya lebih semangat kan begitu ya Ustadz ya. Jadi luar biasa buat Bang Mustaqim, tetap semangat dan terus belajar. Ini temanya bagus. Seperti yang Bang Mustaqim sampaikan, sudah sering disampaikan oleh para ustadz di tempat ceramah, bahkan guru sudah menyampaikan. Tapi Ustadz sarankan kepada Bang Mustaqim, hati-hati jangan sampai kaburo maktan. Tahu kaburo maktan Bang Mustaqim? Bang Mustaqim ini menyampaikan ceramah berbakti kepada kedua orang tua ini tadi bagus sekali. Saya aja merinding mendengar ceramah Bang Mustaqim ini. Tapi sayang kalau nanti begitu turun Bang Mustaqim dari panggung, Bang Mustaqim tidak mengamalkan apa yang Bang Mustaqim sampaikan. Nah, ini dosanya berlipat-lipat nanti ini. Ya karena terbaik buat Bang Mustaqim. Baik, terima kasih Ustadz Banget Rizky. loh, terima kasih Ustadz. Ustadz. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kritik-kritik dari Ustadz ini membangun penampilan dari Mustaqim selanjutnya nih. Untuk Kak lebih Putri baik lagi ya, Benar Kak Hasan. sekali. Nah, Dan masih baiklah. ada satu juri lagi yang belum kita panggilkan. Mau dengar kritikannya? Mau? Iya. Oke, dipersilakan kepada Ustadz Fuji Rahmadin. Ya Mustaqim, semangat Mustaqim. Ya Ustadz. Ya, saya melihat Mustaqim ini, saya jujur saya senang. Ya, dari penampilannya senang. Cuman tadi saya tengok memang kakinya, itu ciri-ciri kaki pemain sepak bola memang. Agak runjang dia ke atas ya Pak Saya Ustadz. tadi nanya-nanya Ustaz Daka, kok bisa begitu, apa beliau, kok agak lasak gitu ya kan. Rupanya memang cita-citanya mau jadi Pemain pesepak sepak bola. bola. Subhanallah. Ya nanti mimpin doa makan, ya doa ini untuk pemain sepak bola yang lainnya. Ya tapi enggak apa-apa. Kita itu kalau hobi sepak bola tetap bisa dakwah kok. Ya, jadi dai itu enggak mesti profesinya harus jadi guru, harus jadi dosen. Enggak, semuanya boleh ya. Jadi habis main sepak bola ada jadwal ceramah. Ya, gitu dia. Side job-nya ya, Mustaqim. Ustadz ya. Iya. Nah, Mustaqim, di sini kita memang tadi saya juga mau tanya nih Ustaz Rizky, ini sepatu wajib atau tidak ya?
Wajib ya. Oke, kalau wajib berarti kita tidak ini ya, tidak komen. Tapi kalau memang misalnya tidak wajib, memang kalau jubah ini dia fashionnya cocoknya tidak sepatu dia, ya. Tapi fashionnya itu cocoknya ke ya sendal atau yang sesuai lah dengan ininya ya. Itu kalau jubah ya. Tapi saya lihat dari sisi busana, ya ini alhamdulillah Mustaqim luar biasa ya, alhamdulillah. Kemudian dari gaya, saya suka gaya beliau ini. Ustadz idola Mustaqim siapa? Siapa? Ustaz. Jangan Ustadz Rizky lagi lah. Ya, Harapannya kami nggak masa nggak puji nih disebut-sebut. Siapa nih Mustaqim? Siapa Mustaqim? Yang nasional, Ustadz nasional. Siapa? Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad ya. Iya. Pernah dengar Ustadz Cepot? Enggak, Ustaz. Ya. Nggak Iya. pernah, Ustaz. Enggak ya. Udah almarhum beliau ya. Ya, Ustadz Cepot. Nah, saya waktu pertama kali lihat Mustaqim ceramah, saya langsung ingat Ustadz Cepot. Iya. Ada Tapi- kemiripan ya Ustadz ya? Gayanya. Oh. Wah. Dan itu ciri khas yang diharapkan Ustadz Daka itu. Ya, kalau saya pun sepakat itu ciri khas dan itu dipertahankan. Nggak usah niru istilahnya ini. Ya itu begitu-gitulah dia. Cuma tadi kalau Bataknya kurang, ya karena beliau orang Batak. Jadi bilang Bataknya kurang. Kalau kita enggak, udah selalu aja. Banget nggak apa-apa, banget nggak apa-apa. Ya. Ya, tapi kalau untuk ciri khas ya sudah dapat saya rasa ya. Untuk ciri khas sudah dapat. Nah, satu lagi saya selalu juga komentar terkait bacaan ya. Nanti mungkin pembimbingnya bisa terus melatih bacaan. Karena membaca hadis, membaca ayat itu kalau bagi seorang ustadz itu mutlak ya. Tidak ada tawar-menawar. Kalau isi boleh kita ya kesana kemari apa segala macam. Tapi kalau ayat nggak boleh. Ya, makanya saya kalau selalu mengatakan dai itu syarat utamanya adalah bacaan Qur'annya bagus. Ya, maka nanti Mustaqim ya dan tadi juga peserta sebelumnya ya itu juga terus meningkatkan bacaan itu. Ya, semangat Mustaqim, insyaallah yang terbaik ya untuk Mustaqim. Baik, tepuk Keren, tangan luar sekali biasa, lagi tepuk untuk tangan. Mustaqim. Dari Kota Medan ya. Gimana Mustaqim? Sudah dapat saran juga dari para dewan jurinya. Kira-kira makin semangat lagi nggak tampil untuk minggu depan insya Allah jika terpilih? Makin dong. Makin dong. Senyumnya Coba gimana kan kalau senyumnya. tampil lagi? Janji ya Ustadz ya, kita tagih ya Ustadz ya kalau tampil lagi senyumnya Harus kayak gini senyum ya. ya. Harus senyumnya maksimal ya. Biar Baik. tampilnya biar makin ganteng ya Iya, kan. karena Makin kalau manis. nggak senyum aja udah ganteng Udah kan, ganteng, Sana. biar makin ganteng ya. Oke, Iya, luar terima biasa. kasih kepada Terima Mustaqim. kasih, Silakan Mustaqim. kembali. Aduh, keren-keren Aduh. banget ya. Adem gitu ya? Iya, Kak adem Sana banget ya. lihatnya. Ya Allah, Masya Allah. Ini inspirasi juga bagi kita ke depannya ya, anak-anak muda. Ayo nih, seperti adik-adik kita Dai Cilik ini. Karena tentunya ini membangun kita ke depannya ya. Karena kalau anak-anak disuguhkan dengan hanya gadget ya, permainan-permainan yang lainnya, itu akan merusak dampak yang ke arah negatif gitu. Benar sekali. Jadi seharusnya kita para orang tua harus bisa lebih lagi nih, expert lagi ya untuk melatih anak-anak ke arah yang positif tentunya. Tentunya kita Iya. hadirkan program Dai Cilik ini untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan dari adik-adik yang juga nonton di rumah pada siang hari ini. Benar. Tentunya semoga bisa Dan bermanfaat ini ya. juga menjadi pembelajaran untuk kita nantinya kelak Oke. menjadi kedua orang tua. Benar sekali Kak Putri. Jadi harus memang benar-benar mendidik anaknya dari dini dari untuk sejak dini, kalau bisa dari lahir. iya kan? iya iya Ya, benar-benar. benar ya. Kita kan diazankan ya kalau lahir. Jadi itu benar-benar kalau bisa sebagai orang tua didengarkan dengan musik-musik yang Islami ya. Itu sekali. menambah wawasan anak juga karena itu menambah daya ingat juga loh. Putri, Iya untuk sebenarnya banyak. anak-anak ya. Iya. Baiklah Kak Hasanah, sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara sudah tidak sabar untuk melihat penampilan terakhir dari peserta kita pada hari ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul ceramah memperkuat keimanan di dalam hidup. Langsung saja kita panggilkan Ganang Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amir Hamzah, Wali Kota Binjai, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, masih semangat? Alhamdulillah, pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan juga nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Perkenalkan, nama saya Ganang Ramadan. Saya berasal dari Pendidikan Islam Umi Zulfa, Desa Jaharun Bek, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Alhamdulillahillazi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkazana bin dolala wa salaka bina tariqa hadayah wa akrazana minaz zulumati illan nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mutalazmaini illa jamil qiyam. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, dan juga segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak di hari kiamat nantinya kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali tausiah saya saat ini, judul yang akan saya sampaikan adalah memperkuat keimanan di dalam hidup. Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain yaitu nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya nilai kebaikan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita mengerti nilai kebaikan. Saya beri contoh. Di tangan kanan saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang akan diambil kambingnya? Pasti rumput. Dasar kambing, kambing tidak mengerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Karena hidup kambing hanya untuk melayani perut. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut adalah Ayo, hadirin yang ngomongnya tanggung jawab.
Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan pada kita semua. Kita masa depan Indonesia akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Kitalah jawabannya. Kita mau jadi apa? Silahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Kita boleh jadi jenderal, asal jenderal yang beriman. Kita boleh jadi pejabat, pejabat yang beriman. Kita boleh jadi pengusaha, pengusaha yang beriman. Timbangannya tidak curang, ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani yang beriman, tidak menggarap bukan tanah miliknya. Jadi maling, hah? Bapak Ibu, teman-teman, ada nggak maling yang beriman? Betul, betul, betul. Kalau iman dan dasarnya, insya Allah. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang saya hormati, kenapa orangnya yang taat sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji, hidupnya penuh dengan penderitaan? Mengapa minum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Mengapa mereka tidak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab pada balut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, Innallaha la yuglih li zalim. Orang zalim itu Allah ulur dengan nikmat, hatta ija ahaja la yuglihu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun kesempatan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena kenikmatan sudah mereka habiskan di dunia. Maka penyakit yang paling mengerikan di dalam hidup bukanlah takut sedih, takut kehilangan harta, takut pensiun, makan apa, takut nanti gimana. Angkat kedua tanganmu dan serahkan kepada Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari tausiah saya saat ini yaitu, marilah kita tingkatkan imun kita. Marilah kita tingkatkan lagi ibadah kita di bulan ini, agar kiranya kita mendapatkan syafaat dan ridhonya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Perkenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah asik berceramah, jadi mau mengulang lagi. Iya, padahal gitu ya. mengulang lagi ya, lupa waktu kayaknya. Umurnya berapa Ganang? 9 tahun ya. Sama dong kita sebaya loh sebenarnya. Kayaknya Kak Putri pede banget ya. Kak Sana dia langsung gitu ya. Enggak, kayaknya enggak cocok juga 9 tahun kayak kita, Put. Benar-benar. Baiklah Ganang, tadi kan sudah ceramah.
Ganang mau pilih Ustadz siapa, Dewan Juri siapa yang pertama kali memberikan kritik dan juga komentar? Iya, siapa? Dikasih Ustadz, spesial. Rizkil. Aduh, Ustadz Rizky lagi ya. Padahal Ustadz Daka itu berharapnya Ustadz. Ustadz. Kayak gitu ya Ustadz ya. Kepada Ustadz Rizkil kami persilakan. Dipersilakan Ustadz. Baik Ananda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Iya. Ganang Ramadan ya. Ini kalau Ganang ini biasanya dari suku Batak ya, Ustaz? Jawa ya. Suku Jawa ya nak ya. Iya, memang betul kelihatan banget khasnya. Dari mana batiknya ya kan dia. Jadi kalau Ustadz khas Jawa itu pakai baju batik. Ya meskipun nggak mesti ya, karena saya juga suku Jawa. Iya, Jawa gitu ya. Baik, karena Ustadz Ganang luar biasa ini ceramahnya, semangat sekali ya kan. Ini tadi kayak mau berjihad Ustadz ya, takbir, Allahu Akbar. Tapi Ustadz ada yang unik tadi di awal Ustadz. Gimana Kurang itu? semangat kata dia. Karena apa? Nanti saya doakan yang paling semangat utangnya lunas. Takut orang jadinya. Makanya semangat ya. Ketahuan punya utang. Iya, akhirnya semangat kita Semangat, menjawab iya, salamnya gitu semangat ya. gitu ya. Nah, awas kalau nggak lunas habis ini ya. Iya, jadi memang semangat tadi ceramahnya, badannya boleh kecil tapi suaranya lantang, semangat ya. Itu memang modal juga untuk berceramah. Karena kalau apalagi ceramahnya di outdoor, ya kan di luar, terus suaranya kecil, itu nanti yang menjadi audiens atau jamaah juga ikut ceramah masing-masing kan begitu ya, alias tidak mendengarkan. Nah kemudian yang kedua, ini judulnya, siapa yang memilihkan temanya ini nak? Mualim. Mu'alim, hadir mu'alimnya? Hadir. Nah, mana mu'alimnya ini? Itu. Itu, oh Masya luar Allah biasa, ini Masya mu'alimnya ya. Allah. Ya ini luar biasa, ini temanya, tema untuk kajian dewasa ini ya kan. Memperkuat keimanan dalam hidup ya kan. Biasanya kalau anak-anak tentang kebersihan, tentang sholat, termasuk tadi berbakti kepada kedua orang tua yang ringan-ringan. Tapi ini materi yang disampaikan luar biasa, bisa disampaikan dengan baik ya. Karena memang modal kita, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat nanti adalah orang-orang yang dalam keadaan beriman matinya, begitu ya. Meskipun kita ini bukan mau cerita mati. Nah kemudian yang ketiga, juga dalam ceramahnya bagus ada kutipan tadi ya dari Imam Ali, apa yang disampaikan ini modal bagi kita untuk berceramah itu memang selain ada dalil, nanti mungkin dikomentari Ustadz Puji ya, bagaimana bacaan yang abang sampaikan tadi, kemudian ada dalil Quran maupun hadis, bagus juga ketika kita ceramah itu menyampaikan, mengambil kutipan-kutipan dari para ulama-ulama atau mufassir ya. Kemudian juga bagus ketika kita memang berceramah itu menyampaikan kisah-kisah pendek yang menginspirasi bagi kita para jamaah yang mendengarkan ya. Ini luar biasa. Juga kalau saya bilang masih matching lah ini ya Ustadz Puji ya. Sepatu putih, sorban putih, celananya coklat, matching dengan batiknya ya kan, memang luar biasa. Ini siapa yang menghias ini? Mama. Oh mama, hadir mamanya ya. Hadir. Boleh berdiri dong mamanya, mana mamanya ini? Ganang Ramadan. Iya. Bu Masya kalau Allah. ada baju batiknya 3 lagi boleh Bu. Iya. Jadi Ukurannya apa nanti- Ustaz? Ukuran Ustaz? Ntar jadi di endorse ya Ustaz Oh ya. iya. Ya mungkin itu untuk anak Ustadz Ganang, insya Allah terbaik ya. Baik, terima kasih Masya Ustadz Allah, Rizky. terima kasih, Ustadz. Tepuk tangan sekali Tepuk lagi tangan untuk dong. Ganang. Luar biasa komentarnya juga, walaupun kecil tapi semangatnya Ganang ini luar biasa ya Kak Putri Iya, ya. kecil-kecil cabai rawit Cabai ya. rawit ya, agak pedes dia. Untuk selanjutnya ya kepada Ustadz Daka kami persilakan. Diapakanlah dulu nih Ustadz Iya, ya. ya kita apakan dulu lah Ustadz ya. Heeh. Jangan gak apa-apa kali Ustadz ya. Silakan Ustadz. Wih, memang kalau Ustaz tengok, mantap kali kau ku tengok. Wih, Terima kasih, Ustaz. iya. Wih, pokoknya kan Ganang, pas kali lah udah.
Ustadz pun bingung mau komentar tentang apa ini. Tepuk tangan dulu Iya, dong. luar biasa. Ustaznya sampai Hebat, bingung hebat, loh, hebat, Danang. hebat, hebat. Kalau Ustadz boleh saran Ganang, yang lain pertahankan. Coba tadi waktu ngomong maling itu kan tadi kan ada ngomong maling ada nggak maling tak beriman. Coba izin panggil, coba lihat hostnya, Kak Hasanahnya coba lihat. Nah, Salah. Mana? mohon maaf ada pembimbing atau ibu, coba itu dipertahankan matanya yang melirik ke atas itu. Jadi ketika dia tausiah tentang kebingung-bingungnya itu, matanya aja yang mainkan itu jadi ciri khas untuk body language-nya itu. Body language, ya orang Batak nih ngomongnya. Ya, jadi itu dipertahankan. Jadi ketika ada ciri-ciri yang tentang pesan tentang kebingungan, coba mainkan matanya. Tapi mainkan matanya yang arah ke atas itu. Ustadz suka tadi waktu nengok waktu lihat hostnya tadi pas itu dipertahankan ya. Tapi malingnya bukan lihat ke Ustadz ya. Itu luar biasa. Terus ginilah Ganang kan, keyek-keyeknya, kurasa itu aku suka kali dengarkan tausiah almarhum Zainuddin MZ. Jadi macam-macamnya ini kalau kuperhatikan materi Ustadz almarhum Zainuddin MZ. Nanti ke depan buat materi yang baru. Jangan ambil materi dari luar. Ya, ambil materi tersendiri. Karena orang yang mengkagumi almarhum Zainuddin MZ, semua pasti hafal. Intan paling mahal, mutiara paling berharga. Itu kata-kata dan sama tentang monyet lain sebagainya. Itu banyak diambil dari almarhum Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Rubah itu nak, kalau itu bisa dirubah, Ustadz yakin kali pun, paten kali kau nanti ke depan. Tepuk tangan. Luar Baik, biasa. terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Luar Paten biasa ya. Jadi kali. paten kali. Pokoknya kau mantap kali lah. Mantap kali. Pokoknya udah dah. Juara nih Ustaz. Dan yang terakhir untuk memberikan komentar kami persilakan kepada Ustadz Puji. Iya. Baik, Ganang ini betul-betul dai cilik. Ya, Ustadz. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. ya, karena badannya cilik. Iya. Iya. Tapi kita harus bilang salut ya sama Ganang karena usianya 9 tahun. Ya, tapi cara berpikirnya sudah ya dibawa ke arah 30 tahun. Ya, kenapa? Karena dibilang Ustaz Rizkil tadi materi ininya ya luar biasa. Nah, kalau busana simple dan saya suka busananya. Wah. Luar biasa ya. Kece ya Ustaz ya. Iya, Kece ya. pas dia. Cuman ukuran kami belum disebut. Tetap masuk kodenya. Masuk kode kita Putri. Iya. Bu kalau bisa, dibutuhkan kami juga Bu. Impas kita Ustaz. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu dipakai peniti atau tidak salnya? Ada pinnya Ustaz. Iya ada ya. Oke, itu inisiatif bagus ya. Jadi alhamdulillah dengan diselempangkan pakai itu, jadi kamu nggak sibuk untuk mengatur-ngatur ini ya sal ya. Baik, pertama saya melihat intonasi ya, intonasi ceramahnya ini masih Ganang monoton ya. Jadi kalau kita berubah ke contoh, berubah ke ini, intonasinya berubah. Ya, kalau tadi gaya sudah dibilang Ustadz Daka udah oke. Ya, mantap kali pun katanya kan. Ya, tapi jangan datar semua. Ya, kalau misalnya kita ini datar semua, nanti kesannya memang itu monoton. Jadi waktu nanti ceritanya slow, ya kita slow juga. Nah, jadi kalau tadi Ustadz perhatikan itu semuanya datar dengan gaya yang tadi ya. Kalau jadi Bismillahirrahmanirrahim, semuanya begitu. Tapi kalau pas contoh-contoh tertentu maka intonasinya harus ini. Nah, kemudian ayat Al-Quran tadi, ayat Al-Quran, Ganang tahu nggak di ayat berapa surah apa? Tahu. Tahu?
Surah apa ayat berapa? Surah An-Nisa ayat 136. Tadi Ganang sebut atau tidak? Sebut. Ah? Sebut. Iya, Ganang merasa menyebut ya, tapi tadi di ujung ya itu tidak disebut. Ya, jadi nanti konsentrasi setiap menyebutkan ayat Al-Quran semaksimal mungkin ya itu disebutkan nama surahnya, kemudian nama ayat berapa ya. Nah, itu kalau ininya. Kemudian tetap Ustadz ingatkan untuk bacaannya lebih diinikan. Kemudian terakhir ini, ceramah itu menarik kalau bisa memperkaya contoh. Ya, memperkaya contoh. Contoh, ya, Kak Putri sama Kak Hasana, ya ini sudah cantik tapi beriman. Nah, gitu dia. Ya, jangan kayak yang lain, gitu ya. Contohkan, misalnya Korun, misalnya kan, dia kaya tapi dia tidak beriman. Ya, kemudian Sa'labah, dia awalnya miskin, tapi kemudian dia dikasih Allah kekayaan. Rupanya ujung-ujungnya imannya lemah dan akhirnya menunjukkan dia sebagai orang yang tidak baik. Jadi perkaya contoh supaya apa? Supaya orang enak pahamnya. Karena mama-mama nanti kalau dikasih narasi aja, ya bahasa aja, itu mama-mama oyong. Ya, tapi kalau kasih contoh, mama-mama senang. Cobalah nanti ya Apalagi kalau diperkaya. dikasih duit Ustadz. Itu lebih senang. Ya? Lebih senang ibu-ibu ya. Iya. Iya, nanti ya keluar dari sini ya. Ditagi Bu, tagi Bu. Iya, yang penting di usia 9 tahun ya Ganang sudah seperti ini, alhamdulillah. Semangat Ganang ya. Oke, Baik, terima kasih Ustadz. Terima Tepuk kasih, tangan Ustadz. untuk Luar Ganang biasa Ramadan. Kecil-kecil tapi wawasannya luar biasa ya, keren deh. Pokoknya Danang harus makin kecil lah pokoknya Iya, kedepannya makin ya. paten lah pokoknya ya. Pokoknya paten kali lah dari hari ini ya. Ganang ini pun udah gak sabar dia mau duduk ya kan. Udah gak sabar ya. Ditahan kamu terima kasih terus Iya, nih di sini ya kan. terima kasih Terima untuk kasih Ganang. Ganang. Keren ya, luar biasa ya. Iya, Luar biasa. baiklah dan tentunya ya Kak Hasana, Bapak Ibu yang hadir dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah melihat penampilan dari dai-dai cilik kita yang luar biasa. Yang pertama tadi ada Zidan Ahmad Zain ya dari Deli Serdang dengan membawakan judul Menuntut Ilmu. Terus yang kedua tadi ada Mustaqim ya, Hanif Saputra Sagala itu dari Medan dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Dan penampilan yang terakhir yang baru saja kita saksikan bersama itu ada penampilan dari Ganang Ramadan yang berasal dari Deli Serdang dengan judul Memperkuat Keimanan di Dalam Hidup. Baik, dan tentunya Dewan Juri juga sudah menilai adik-adik kita dan kita akan melihat siapa yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Wow, Dan makin tentunya deg-degan ya, deg-degan iya, ya. deg-degan sekali dan Kak Oke. Hasana tentunya ini keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat ya. Jadi ini bersifat mutlak ya. Untuk Jadi itu, apapun yang hasilnya nanti bersama-sama kita doakan itu adalah yang merupakan yang terbaik ya. Yang belum Benar beruntung, yang sekali. belum masuk ke babak selanjutnya tetap semangat karena tentunya ke depannya masih banyak tuh ajang-ajang dan kesempatan lainnya. Benar sekali, kita akan melihat tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tadi sudah melihat penampilan dari ketiga adik-adik kita Iya. ya, tentunya ini akan menjadi ajang ya untuk siapa yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Iya, semakin deg-degan ya, apakah ketiga-tiganya ini masuk ke babak selanjutnya Iya. atau hanya beberapa saja? Atau kita berdua. Atau kita berdua, Gak ya benar ya. mungkin. Oke, dan itu nanti bakal disampaikan langsung oleh Dewan Juri kita ya, ketiga Ustadz kita, ada Ustadz Rizkil Asri, kemudian ada Ustadz Daka Juho, dan yang satu lagi ada Ustadz Fuji Ramadi. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya? Semangat semuanya? Alhamdulillah. Pastinya doa kita untuk semua peserta semuanya mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Itu doa kita. Karena kalau dilihat dari wajah-wajah orang ini udah deg-degan aja orang nih. Lewat nggak aku nih ya, lewat nggak nih ya gitu ya. Tapi alhamdulillah, memang acara kita ini sangat luar biasa, apalagi acara kita ini paling tidak landasannya adalah ayat Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Surah An-Nisa ayat 9. Ini kita nanya sama si Gandang, harus kita sebutkan juga ini. Ya, surah An-Nisa ayat 9. Hendaklah engkau khawatir jikalau sekiranya meninggalkan generasi yang lemah ya di masa yang akan datang. Kita hari ini TVRI Sumatera Utara memikirkan bagaimana mencetak generasi penerus yang kuat. Ya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, dan kuat akhlaknya. Dan insya Allah dengan Akademi Dai Cilik di TVRI Sumatera Utara ini akan menciptakan generasi penerus yang kuat dari sisi agamanya. Dan insya Allah akan membangun bangsa dan negara ke depannya. Maka kita harus dukung ini. Semuanya harus mendukung program ini karena sangat luar biasa. Kita apresiasi TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang ikut untuk memeriahkan audisi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara ini. Mantap kali memang ini, paten kali pun. Kalau bisa terus berkesinambungan lah. Karena kalau kuperhatikan kan anak-anak itu seringkali main-main HP dia. Mau tidur main HP. Waktu selesai tidur bangun tidur main HP. Pas tidur pun main HP dia. Mimpinya main HP. Jadi untuk mengurangi dari dampak handphone itu, kenakalan remaja itu, terima kasih kali lah buat TVRI Sumatera Utara. Memang betul-betul media pemersatu bangsa. Bukan cuma dari orang tua yang mau dibina, tapi dititipkan generasi ke depan untuk jadi lebih baik. TVRI Sumatera Utara, paten kali ku tengok. Baik para pemirsa yang ada di rumah maupun penonton yang ada di studio, ini selain anak-anaknya yang deg-deg ser gitu ya, juga sepertinya ibu-ibunya ini, cemanalah anakku ini ya, cemanalah anakku ini ya. Tapi insya Allah ya, namanya musabaqah, ada yang lolos, ada yang menang, ada yang kalah. Namun sebagai awalan ini adalah yang terbaik buat anak-anak kita bisa tampil di TV nasional yang ditonton oleh jutaan umat manusia. Wabil khusus keluarga, jiran tetangga, dan karib kerabat. Nah baik Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penilaian 3 dewan juri kita yang luar biasa hari ini, maka kami simpulkan untuk yang lolos pada episode ke-24 Akademi Dai Cilik TVRI Sumut 2023 ini adalah 3 peserta. Luar biasa, beri tepuk tangan. Keren, Selamat keren. kami ucapkan kepada Ananda Zidan Ahmad Zain, Ananda Mustaqim Hanif Saputra Sagala, dan Ananda Ganang Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik pemirsa yang Masya ada di Allah, rumah keren. ya. Sampai ini merinding loh ya. Iya. Karena kita tadi menyaksikannya memang ketiga-tiga itu bagus ya. benar, alhamdulillah, dan Iya. 3 peserta ini masuk ke babak selanjutnya. Selanjutnya. Baik pemirsa yang ada di rumah, kini saatnya saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus ya program dari Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Tentunya setiap hari Ahad ya, hari Minggu, untuknya menambah wawasan adik-adik semuanya. Akhirul kalam, saya Nur Hasanah dan Putri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.